Apa kabar kamu hari ini? Semoga sehat selalu dan jangan lupa untuk Choirs yang belum subscribe kita sekarang juga ya. Betul. Karena kita itu berniat bulan ini kita dapat 1 juta subscriber dan nanti buat kamu yang beruntung dengan komennya yang paling asyik dan paling menarik akan kita pilih untuk mendapatkan hadiah dari kita. Yes, jadi intinya kita giveaway kalau bulan ini dapat 1 juta subscriber ya. Betul sekali. Alhamdulillah sih. Tapi memang insya Allah sih dari hadiah yang kita berikan itu bukan dari hasil berhutang. Betul, sesuai sama tema kita hari ini. Yaitu terlilit hutang pinjaman online. Ngomong-ngomong, kamu tapi pernah punya pengalaman itu? Aku nggak pernah pinjam online sih. Tapi banyak orang-orang yang menghubungi aku menanyakan beberapa oknum yang mencatut namaku di datanya dia. Gue nggak ngerti deh gimana cara pinjaman. Pokoknya dia nanya deh. Benar ya di emergency kontaknya gitu kan. Dia ngasih kan berarti kan. Kayak misalnya gue mau pinjam online. Terus habis itu gue nanya. Misalnya dia nanya. Siapa yang mau kita hubungi pas nanti kalau misalnya lo gak bisa dihubungi. Gue nomor gue gitu kan. Nah itu kan anjing yang begitu. Jadi gini. Kalau aku justru ada saudara. Dia terlibat hutang online tuh dari berbagai macam platform. Itu sampai 6 juta totalnya. Waduh. Kok waduh. Kan uang kita. Enggak, gue lupa. Gue lupa kalau 6 juta. Sampai 6 juta. Sampai akhirnya kayak kita, maksudnya ya itu lebih tua memang. Tapi kita memberi masukan. Ya udah deh, jangan utang-utang deh. Apapun bentuknya ya. Termasuk terutama hutang online itu. Karena selain emang ngerepotinnya tuh bukan cuman ke orangnya doang. Tapi ke semua kontak yang ada di handphonenya gitu. Jadi katanya kalau misalnya kita hutang online. Dia tuh bisa mengakses kayak kontak book kita gitu, phone book kita gitu. Jadi serandom itu. Waduh, parah banget sih ya. Maksudnya berarti kalau misalnya lo mau pinjam sesuatu, ya gue tidak memungkiri bahwa mungkin hidup sedang sulit dan lain-lain. Betul. Mungkin satu-satunya jalan adalah pinjaman online. Tapi ya tetap harus dipikirin bahwa ya hidup lo tidak akan berakhir sampai di sini kan, masih ada jangka panjang. Maksudnya dalam artian ketika lo pinjam orang yang kontaknya itu nggak suka, nanti akan jadi cerita panjang sampai ke anak cucu. Mau nama lo nanti jadi jelek selama-lamanya. Betul. Intinya hutang itu kan pilihan setiap orang. Kalau kita pribadi kita memilih untuk tidak berhutang online. Betul. Kecuali cicilan ya Beb. Benar. Bahkan jujur nih Choirs ya, ini gue mau buka-bukaan aja nih. Kalau misalnya gue nggak ada duit atau apa, gue terpaksa harus menjual aset-aset gue. Iya. Aset gue ya, bukan asetnya Adis ya. Dalam artian gini, kalaupun mobil yang atas nama gue, bukan atas nama Adis kayak begitu. Karena itu tanggung jawab gue sebagai kepala keluarga gitu. Jadi gini, kalau dari dulu tuh aku selalu diingetin terus sama mama dari kecil, nggak boleh yang namanya ngutang, apapun bentuknya jangan pernah ngutang gitu. Karena selain itu bisa jadi ngerusak nama baik kitanya juga. Yang tadi kamu bilang itu tuh kayak jatuhnya ya udah kita berarti hidup tidak sesuai dengan kemampuan gitu. Nah itu satu tuh. Maksudnya gini, kadang-kadang kita tuh sebenarnya nggak perlu ngutang-ngutang banget. Tapi karena gengsi akhirnya kita berhutang. Betul. Kayak misalnya gini, Gilang baru beli mobil Alphard. Nah terus abis itu dia kepengen Mercy, tapi belum punya uang. Akhirnya dia berhutang buat beli Mercy. Nah itu nggak boleh. Nggak boleh. Hah? Ada. Nggak ada, tapi kan gue jual mobil gue yang sebelumnya. Iya, jatuhnya ya, tapi itu cowok lah, itu beda. Itu beda pembahasannya sama kelilit hutang online. Benar. Nah, tapi kalau misalnya Choirs ada yang mengalami hal serupa, bisa share di live chat juga. Benar. Dan kita ngelihat nih ada headline yang mau kita bahas sama-sama. Ini dia. Ya. Curhat. Buruh terlilit utang di 20 aplikasi pinjam banyak banget ya. Kan di handphone kamu ada nak. Curhat buruh terlilit utang di 20 aplikasi pinjaman online. Berawal dari butuh mendadak jadi gali lubang tutup lubang. Karena mungkin ketagihan ya. Kayak dia gak berhasil untuk yang pertama. Iya.
Dia benar. Itu yang terjadi sama saudara kita kan. Jadi dia pinjam ke aplikasi A. Terus akhirnya dia untuk menutupi plus bunga-bunganya dia minjem di aplikasi B, begitu seterusnya sampai akhirnya totalnya 6 juta. Gila sih. Padahal awalnya nggak segitu gitu. Iya, itu dia. Kenapa? Jadi Nah yang itu tadi sampai puluhan juta gue berikut ini curahan hati atau curhat para korban aplikasi pinjol yang akhirnya terlilit hutang. Dari awalnya memenuhi kebutuhan mendadak. Berawal dari pinjaman untuk kebutuhan sehari-hari. Kenanga, bukan nama sebenarnya, perempuan yang berprofesi sebagai buruh pabrik terjerumus dalam lingkaran hutang dari 20 aplikasi pinjaman online. Tak tanggung nilai utang yang harus ia bayar sampai mencapai puluhan juta rupiah, padahal awal hutangnya cuma 500.000. Tuh kan. Dari 500.000 sampai jutaan rupiah tuh gils. Ini tuh kayak bola salju berarti coy. Iya, karena selain karena bunga dan denda juga dikarenakan nilai pencairan yang jauh lebih sedikit dari pengajuan. Karena saat jatuh tempo ia belum memiliki uang, lalu Kenanga pun terpaksa meminjam lagi dari aplikasi pinjaman online lainnya untuk menutupi hutang sebelumnya. Dan memang segampang itu untuk daftar. Gampang ya, benar ya? Gimana kalau kita panggil yang pernah Yud, mending ngobrol Yud. minjam pinjaman online? Nggak kan? Nggak, maksudnya tapi udah lunas. Tapi kan udah lunas, pernah bukan ini salah satu contoh tapi bukan yang terlilit hutang ya guys. Bagai embun pagi yang menyentuh. Oke. Selamat datang. Terima kasih. Jadi apa yang mau ditanyain? Yang mau gue tanyain tadi yang lo katanya jelasin. Segampang itu emangnya. Iya segampang itu untuk ikutan yang online itu ya, pinjaman online ya. Cuma butuh KTP, biasanya kan suruh foto KTP-nya terus suruh foto kita lagi pegang KTP-nya. Udah semudah itu habis itu. Terus habis itu Udah bisa minjem. Gua ada salah satu sih memang ini yang gua gunain sekarang nih terpercayalah. Jadi nggak yang aneh-aneh, tapi tadi ke masalah pencairan. Jadi misalkan kita pinjem 500.000, itu kita dapat ke kitanya juga nggak 500.000. Tapi ada biaya admin lah apa, akhirnya sekitar misalkan 450.000 gitu. Loh jadi dua kali Makanya gitu. Gitu berarti lo cuma butuh foto KTP sama lu foto sama KTP lo. Terus habis itu lo kasih nomor rekening lo ditransfer langsung hari itu juga. Hari itu juga. Terus ada batas waktu ini nggak pengembalian? Ada, palingan ada pilihannya kan, mau ada 15 hari atau 30 hari. Oh gitu. Gitu. Kalau misalnya lo lewat dari batas waktu, istrinya hatam banget gitu katanya. bener. Kalau lewat dari batas waktu, Ya ada dendanya tuh, akumulatif tuh, dan sempet bukan gue ya, cerita aja orang lain. Ada yang kayak gitu akhirnya diteleponin terus. Pertama diteleponin orangnya, terus nggak bisa nggak diangkat-angkat, nggak ada respon, baru akhirnya nelponin lah orang-orang yang ada di kontak handphonenya. Nah itu tapi maksudnya ada penjelasan gak dari awal kalau lo nggak bayar kita akan kita akan punya akses ke kontak lo gitu. Kayaknya ada sih di kontrak. Yang tapi kontrak cara dia mengakses gimana? Nah itu kan selalu kalau misalkan di handphone kan ada ini allow atau enggak gitu untuk akses your phone, contact. Your contacts gitu. Nah itu berarti yang bikin malu. Tapi sebenarnya itu misalkan digunakan dengan baik gitu ya. Kita harusnya kan kalau dalam meminjam uang itu kan kita juga udah harus tahu kita punya nggak uangnya nanti ke depannya untuk membayar. Benar. Nah, misalkan kita bisa kayak gitu, itu sangat membantu sih. Itu juga nggak hanya pinjaman online, tapi bisa kredit juga, misalkan handphone lah atau kebutuhan apa yang kita bisa bayar dalam waktu 3 bulan, 6 bulan atau 12 bulan. Gue jadi kayak marketingnya berarti. biar kita tahu. Jadi berarti poinnya Mas Yudi ini adalah kalau misalnya kita ini kan bulanan biasa dapat gaji nih ya kan kalau orang-orang kantoran. Nah kalau misalnya butuhnya di pertengahan bulan tapi kita yakin bulan depan dapat gaji, nggak apa-apa pinjam online ya kan. Betul. Gitu. Tapi kalau misalnya kita minjem melebihi gaji yang kita dapat, nah itu yang susah. Itu dia, jadi harus dipikir baik-baik lah. Gitu. Tapi lu pernah jadi korban nggak? Maksudnya lu pernah minjem nih? Lu pernah jadi korban juga diteleponin sama orang-orang itu? Nangis nih, sedih gara-gara ini diteleponin.
Keteknya kejepit. Susah emang kalau lama di OPJ. Iya, kalau gue sih nggak pernah ya, gitu. Tapi emang ada lah saudara lah yang pernah kayak gitu. Tapi dan juga ada temen juga kantor yang sebenarnya kan nggak ada hubungannya ya dengan kita rekan kerja gitu ya. Ini bukti bahwa aplikasi pinjaman online itu bisa mengakses phonebook kita. Buktinya adalah kan awalnya tuh kalau yang benar ya, itu kita cuma ngasih satu nomor rekomendasi. Iya. Gitu. Iya, Entah itu biasanya kan keluarga atau orang terdekat gitu. Kalau kartu kredit biasa gitu kan. Nah, kalau ini ada teman kantor tiba-tiba gue dapat SMS gitu. Apakah Anda mengenal si ini karena dia belum membayar hutang sebesar gini. Oh, sampai nominalnya Itu disebutin juga, dan itu kan gila ya, berarti bikin malu orang itu kan sebenarnya ya. Misalkan gimana kalau misalkan di konteks handphone itu ada nama Pak Jokowi. Iya benar. Masa orangnya mana bukan? Pak Jokowi kenal nggak sama orang ini, kan goblok ya? Iya, SMS, bisa SMS gitu. Ya Allah, ya benar. Kalau emang mau dibayar, Pak Jokowi mau bayarin ya mungkin ya bisa gitu kan. Tapi gua rasa Pak Jokowi juga nggak ada di circle itu lah. Orang yang punya nomor Pak Jokowi juga nggak mungkin pinjam online kali. Iya benar juga. Bener-bener. Aduh, oh gitu. Oke, baik Yudi, karena kamu sudah tidak menarik lagi, silakan balik. Makasih ya. Kurang ajar. Ayo, cukup. Oke. Informasi, tapi penting. Hah? Makasih ya. Tapi penting banget maksudnya untuk difikirkan seperti yang tadi gua bilang. Kita tuh kan hidupnya Minum dulu. Udah minum pedes banget, tapi ini enak banget. Nanti gua kasih tahu ini enak banget ciloknya. Nah, jadi kita tuh emang sesuai dengan kebutuhan kita. Kalaupun benar-benar ya lu nggak bisa, lu butuh banget pinjaman dan lain-lain, ya setidaknya jangan nyusahin orang lah gitu loh. Betul sekali, betul. Ketika lu minjam dan ketika ditagih, yang susah orang kan. Nah, padahal yang enak lu sendiri. Maksud gua gitu loh. Sayang kok marah-marah? Karena aku udah 3 kali diteleponin orang. Diteleponin orang yang minjem online? Ya, diteleponin sama perusahaannya tadi. Iya. Oh. Kenal sama tapi ini kenal, ada yang kamu kenal? Beberapa ada yang kenal, beberapa nggak ada. Gue yang ini siapa? Gue gitu kan. Terus akhirnya gue hubungin orangnya. Ya dia minta maaf lah, karena kan itu akses semua kontak gitu kan. Nah jadi ngerugiin waktu gue, ngerugiin darah tinggi gue. Maksud gue, ketika lo seneng, lo pinjam duitnya. Gue nggak ngerasain apa-apa. Ketika lo ditagih, gue ikut kena. Kan goblok. Jadi kalau mau meminjam, lebih baik tontonlah Money Heist di Netflix. Nah, ini kita punya tips supaya terbebas dari hutang pinjaman online. Betul sekali. Yang pertama, apabila masyarakat sudah terlanjur berhutang di pinjaman online ilegal, utang tersebut tetap harus dibayar karena sudah ada perjanjian perdata antara nasabah dan pemberi pinjaman. Tuh ya, tipsnya supaya nggak terlilit hutang pinjaman online. Jadi tetap harus dibayar. Yang kedua, peminjam perlu untuk mengajukan restrukturisasi pinjaman pada saat jatuh tempo dengan meminta penjadwalan ulang pembayaran utang. Jadi kalau emang nggak sanggup di tanggal segitu, minta diganti jatuh temponya. Yang ketiga, selain itu peminjam juga bisa mencoba untuk meminta pengurangan bunga. Nah ini kita juga baru tahu nih, ternyata kita bisa minta pengurangan bunga. Coyers. Terus yang keempat, apabila dalam proses penagihan hutang ada tindakan dan perbuatan tidak menyenangkan seperti adanya teror yang merugikan, masyarakat bisa mengadukannya kepada polisi dan menempuh jalur hukum. Oh, bisa ya? Berarti si yang nelpon kamu, si orang yang disebutin itu yang kamu bilang, kok jadi ngubungin gue sih gini-gini, dia bisa ngelaporin tuh kalau dia udah bayar hutangnya. Ya kan? Oh iya. Enggak, gua yang laporin kan maksudnya? Enggak, si orang itu. Misalnya Ari yang minjam, Ari yang minjam, aplikasinya nelpon ke kamu, kenal sama Ari apa enggak? Padahal Ari besokannya bayar. Nah Ari bisa kan berarti? Enggak, kalau yang keempat itu tuh, jadi kalau misalnya si debt collector-nya tuh kayak sampai Ari, sini. Oh sampai merugikan, iya. Kita panggil next. Ini Ari Fitri, istri dari yang tadi. Yang tadi tuh siapa? Yang tadi adalah Yudi Idol. Yudi Idol, jangan lupa tonton. Kiki sama Aga di belakang lagi ngapain, lu makan? Emang ada Kiki? Ada. Oke, jadi gimana, tolong dijelaskan. Halo. Jadi suaminya tadi pernah berhutang, kamu pernah ditelepon.
Jadi yang nelpon itu perusahaan yang dipinjam sama Yudi. Enggak. Jadi gimana? Jadi yang tadi itu yang keempat itu maksudnya kalau misalnya nih ini ditaruh dulu dong, kelihatan banget kreatifnya. kalau misalnya aku utang, terus ada debt collector yang kayak nagihin aku tapi caranya tuh sampai parah gitu, sampai nyandra misalnya atau sampai ada pemukulan atau apa segala macam. Aku bisa lapor ke polisi. Oh gitu. Kalau yang cuma nelfon-nelfon itu tapi nggak bisa. Enggak kan, karena itu kan sebenarnya tidak merugikan. Iya, ya siapa suruh punya utang. Iya. Tapi lu setuju nggak sama gua? Yang tadi gua bilang, ketika lu punya utang, lu senang sendiri. Tapi ketika lo ditagih, yang kena gua juga. Iya, malah aku pernah ditelepon sama orang yang aku nggak kenal, tapi orang itu bilangnya saudaranya aku. Tapi aku nggak kenal sama orang itu. Ditelepon berkali-kali, lagi syuting ditelepon. Ini kenal nggak? Suruh bayar dong utangnya gini. Nah, gue nggak kenal, gue gimana nyampein ke orang yang punya utang? Ya berarti Ari adalah salah satu orang yang dirugikan akibat si peminjam hutang tidak membayar hutangnya. Makanya. Terus yang sebel tuh mending kalau misalnya orangnya kenal ya, misalnya teman saudara. Ini kan nggak kenal. Iya, tapi berkali-kalinya bener-bener yang lagi syuting, lagi kerja aja digangguin gitu. 2 hari sekali ada kali. Nah, lebih sering ditelepon sama orang-orang begitu apa lebih sering ditelepon untuk orang ketemu sama Ustadz Danu? Kalau Ustadz Danu. Hari dulu kerja di situ. Gue curiga gini nih, kan Ari nggak kenal sama nama itu ya, tapi kan kenapa bisa nama Ari yang muncul karena Ari ada di phonebooknya orang itu. Mungkin. Gue curiga ya, berarti emang orang-orang yang pernah minta tolong Ari nak. Tapi aku tuh selama kalau di Ustadz Danu aku nggak pernah ngasih nomor pribadi, kan dia ada HP adminnya sendiri. Nggak kayak kita ya Ari ya. Tunggu Ari. Tolong dong apa yang mau endorse. YouTube kita masih struggle Ri gitu. Oke, Ari terima kasih, jangan tuntangkan lagi kemiskinan kita, silakan. Semakin lama Ari di sini semakin kelihatan kita masih miskin. Benar banget gitu. Gitu guys. Jadi Sebentar, ini kan guru kita banyak. Nih lu pernah minjem nggak? Sini lo. sama teman dia tapi. Sini lo, satu lo. Daniel ini adalah karyawan is the best yang selalu membuat naik darah. Sok-sok pakai waist bag. Cukup sekian hari ini. Oke, terima kasih ya. Terima kasih, cukup sekian. Kita akan segera. Isinya saya mau resign. Enggak, jangan. Lu mau resign? Jangan. Emang iPhone lu udah lunas? Motor sih. Oh, motor lu. Oke, lu pernah pinjam sama teman? Ya, Minjem gimana maksudnya? Cara minjem gimana sih ke teman? kan minjem online tuh. Cara minjem ke teman? Gosok-gosok aja paha lu kalau ketemu dia. Gitu. Misi gitu. Jadi minjemnya tuh lewat WhatsApp. Nah, kan pinjam-pinjaman online tuh kan apa namanya sebenarnya minjem secara online kan. Nah, kalau kita nge-WhatsApp tuh terus dikirim lewat M-banking gitu online gak sih maksudnya? Iya, masuk juga sih. Iya. Bisa minjem online itu pinjaman online. Iya, oke. Gimana? Masuk sih. Cara lo minjem gimana? Berarti lewat WhatsApp bukan lewat telepon. Bener. Kalau telepon kan nggak online, kalau WhatsApp kan online tuh di atasnya Iya sih, online. tapi kan kalau minjem ke teman bukannya lebih baik kalau lo lagi sibuk nggak gitu? Nggak, biasanya ini P dulu gitu, terus kenapa nih? Oh my Ya god, Allah, P dulu. Lu P, milenial P, banget P, sih. P, terus kenapa Lu nih? udah mau minjem P banyak lagi? 2 kali aja. Ya Allah. Lu tipe yang kalau ditagih gimana? Lu emosi atau lu? Enggak, gue kalau ditagih biasanya ini melas dulu, kayak aduh seriusan nih. Biasanya nanya dulu, ini beneran ditagih nih gitu. Beneran ditagih. Terus kalau Tapi biasanya kalau lo minjem utang, lo menentukan sendiri. Gue ganti bulan depan deh gitu. iya pasti biasanya tuh ini kayak sekarang nih udah mau tanggal-tanggal sekarat nih. Maksudnya kayak sekarang nih gimana? Lu mau Maksudnya minjem gimana nih? lu kode? Kan lu tanggal 5 gajian. Oh iya, ya udah saya diserang maaf. Gimana jadinya? Biasanya gitu, jadi misalnya ada kebutuhan nih, terus biasanya paling sering tuh kayak mau beli sesuatu, tapi kalau misalnya nunggu bulan depan tuh kelamaan. Nah cuman kadang suka ngeliat nih, aduh duit gue kurang nih kalau nunggu bulan depan kelamaan, takutnya udah keburu hilang barangnya. Minjem teman. Baru nih minjem dulu misalnya, minjem dong 200 dulu gitu, ntar akhir bulan digantiin. Oke lah, kau daripada ini kita ribut nanti masalah Sarah, pergi kau sana lagi, atur lagi. Padahal saya baru mau minjem di sini. Enak aja lu. Gitu guys. Jadi kalau Daniel tuh tipe yang rela minjem 200.000 cuma demi memenuhi hasrat saat itu juga. Next, kita panggilkan. Siapa? Gegen pernah utang gak Gen? Gak pernah. Kiki pernah gak utang? Nggak mana berani dia. Dibilang anak-anak emak gua nggak ada yang boleh ngutang. Nggak, sebenarnya Gegen yang tadi saya pinjam gak mau itu. Oh, Oke, minjem. kenapa?
Iya. Oke, kita panggil Alma. Al. Jadi nih Alma ini adalah asisten rumah tangga kita. Dia katanya pernah minjem online. Kita tanyain ya, tapi nggak sampai kelilit utang. Al, sini Al. Ya. Sini Al. Cie, pacarnya di Lampung lihat gak? Cie, pacarnya Alma lihat. Hihi. Alma pernah pinjam online nggak? Pernah. Buat beli apa waktu itu Al? Kok suara lo cempreng banget? Buat apa waktu itu Al? Waktu itu kepepet sih buat kebutuhan keluarga. Sebelum kerja di sini apa sesudah kerja di sini? Alma diwawancara jangan kayak ini Al, jangan kayak Mawar. Pernah jualan bakso borak? Ya dulunya Al coba gitu. Sebelum kerja di sini apa sudah kerja di sini Al? Pas sudah kerja di sini sih coba. Kenapa gak minjem kita? Astagfirullah, bikin malu. Kenapa nggak pinjam kita Al? Kenapa? Masih baru jadi belum berani. Oh, waktu itu masih baru. Iya. Apa? Alma bukan lu. Waktu itu buat beli apa? Buat keperluan keluarga. Iya buat apa namanya? Tahlilan bapak gitu. Oh. Alma mah gede ah. Tahu gitu. Gimana mau ngecengin ini? Tahu gitu kalau gitu mah minjem aja minta ke kita gitu mah. Belum. Kan Alma waktu juga nggak akan pinjem. waktu itu emang pas Alma baru kerja di kita itu sebulan kemudian ya Al ya. Baru sebulan kerja emang papahnya waktu itu meninggal. Terus jadinya Alma emang sempat pulang kampung juga waktu itu Al ya. Dan Betul. Al kan kita lebihin Al waktu itu Al. Kenapa masih minjem online Al? Itu kan buat Kurang sampai berarti 7 ya. hari kan Kak, itu buat 40 Oh, hari. yang buat 40 hari. Iya. Ya, berarti oke. 40 hari Alma udah di sini dong. Udah di sini makanya transfer ke rumah gitu. Oh iya. Tapi sekarang udah dibayar kan hutangnya Alhamdulillah kan? udah lunas. Ya sekarang kan Alma kan ATM-nya baru aja ketipu nih ya. Jadi jangan ya, jadi jangan sampai buat menutupi itu Alma pinjam online lagi jangan ya. Jangan sampai ya. Jangan. Jadi guys si Alma tiba-tiba ditelepon ngaku-ngaku dari bank pusat. Dianya juga nggak bank pusat mana. Dia kan punya ATM di 2 bank, punya rekening di 2 bank. Dia kasih aja OTP-nya segala macam. Kasih sama dia. Gon, gajinya dia gon. Kelar. Terus uang belanja yang dari kita buat sebulan gon. Ya udah. Gitu. Akhirnya yang gon dia gon. Dia ceritanya sampai nangis waktu itu. Kak Alma mau ngomong Kak gitu kan. Dalam hati gue, waduh mampus nih, mau resign lagi nih gitu kan. Kenapa Al? Alma ditipu kan. Nggak apa-apa lah. Oke, jadi intinya Al pesan kita kalau bisa Alma jangan pinjam online lagi, pinjam aja ke aku atau Gilang ya. Ya. Oke, terima kasih Alma, kembali ke kamar. Alma ada yang mau nanya. Apa? Pakai aja. Kenapa? Di antara berdua Gilang sama Adis yang paling galak siapa? Hadis lah. Ya aku lah yang paling sering ketemu. Oh ya jawab Al. Jujur nih. Jujur lah. Jujur. Siapa tahu ternyata jawabnya Gilang ya kan? Beneran nih. Gak apa-apa beneran. Ya nggak galak sih, cuman ya paling kalau ini Deg-degan gitu, bikin deg-degan gitu tuh siapa ya kalau nyuruh? deg-degan. Kak Adis deg-degan. Bagus berarti kan emang itu tujuannya. Jadi guys gini, dari awal kita menikah, Gilang tuh selalu memberi pesan semuanya tuh harus lewat aku. Gitu. Jadi dia tuh pengen jadi istilahnya polisi baiknya gitu loh, ngerti nggak? Jadi sayang kok ini gini-gini sih? Bilangin Alma dong gini-gini. Akulah yang menyampaikan ke Alma gitu. Otak kejahatan tuh aku. Iya. Nah, tapi kan emang itu kan emang job desk-nya ibu rumah tangga kan. Yep. Bapak rumah tangga kan ya cari uang aja gitu. That's Ya right. enggak Al? Tapi Alma kalau habis aku marahin 5 menit kemudian kan aku udah ketawa lagi kan Al. Iya, udah nggak kayak Iya, jadi nggak kayak marah gitu. Alma nggak nangis. Enggak, biasa aja. Alma pernah nangis karena kita enggak? Ini penting nih. Iya. Ini bisa dibahas nanti next nih. Oh iya boleh. Kapan-kapan kita bikin segmen khusus nanya-nanya Alma ya nak ya. Nah, terus nanti bisa jadi kita ditantang sama Alma buat ganti kasta. Betul. Ya aku nggak bisa nak. Wah, gak asik. Oke deh, kalau gitu. Masak aku nggak bisa masak. Ya nggak perlu lah. Alma yang marahin. Oke, yaudah Alma, terima kasih. Nanti jangan lupa next konten kita akan ajak Alma ya. Ya. Jadi Alma siapin jawaban dari sekarang. Oh iya, belum masih satu lagi. Jadi menurut OJK banyak layanan pinjaman online yang ilegal. Bunganya tuh bisa sampai 1,5% per hari. Anjing gede banget Itu banyak loh guys, itu banyak. Kayak begitu. Jadi
Kalau misalnya teman-teman sekali lagi kalau mau pinjam, kita juga nggak bisa bilang bahwa Ya, itu jangan kan pinjam pilihan. enggak lah, itu pilihan hidup. Cuman maksudnya kalau bisa jangan sampai nyusahin orang kayak gitu. Betul. Intinya kalau intinya yang pertama harus ditanamkan dulu pada diri sendiri adalah hindari hutang. Itu nomor 1. Betul. Yang kedua, lakukan itu ketika sudah terpaksa banget dan emang buat keperluan yang sangat penting. Kalau Ya. buat keperluan sekunder, Ya. tersier, Itu itu bisa ditunggu, bisa bisa ditunggu ditunggu deh. bulan depan, bisa ditunggu setelah kita nabungnya berhasil. Mendingan tunggu gitu. Oke? Jangan kayak mantan asisten gua dulu, Dian Atak tuh, sampai sekarang utangnya masih 50 jutaan tuh. Harus ketemu tuh orang tuh. Oke, baik. Kalau begitu, Bentar, Alma yang suruh closing. ya udah kita pergi. Alma closing. Oke. Ini makanan. Oh iya. Apaan sih nggak bisa? Makanan. Hari ini ada makanan. Dari tadi kan kamu makanin tuh, mana makanan kamu? Namanya adalah Guys, Cilok. Cilok. Nyonyo. Cilok nyonyo pedasnya mantul. Ya, ini enak banget. Dari tadi kan gua makan tuh enak banget beneran. Sama ini. Aku makannya nanti aja deh, takut keburu Gak apa-apa. Ini badazo. Yes. Ini adalah keripik rasa rendang kalau yang gua makan dari tadi. Ini enak banget. Terima kasih ya. Terima kasih buat Badazo dan Cilok Nyonyo. Oke, Alma. Al bilang Closing. Al bilang gini. Gimana? Oke coyers, sampai ketemu lagi di konten digital berikutnya. Oke coyers, sampai ketemu lagi di konten digital berikutnya. Yeay!